semua sahabat Dime, welcome back to my YouTube channel. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bantu support channel aku sejauh ini. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sesuai dengan video terakhir yang aku sampaikan gitu ya, bahwa di video kali ini aku bakal bahas tentang fenomena penggunaan kata slang, dalam tanda kutip kata anjay yang mungkin akhir-akhir ini jadi booming, dan mungkin saya adalah kesekian konten kreator yang bahas kata slang ini, karena kalau teman-teman lihat udah banyak sebenarnya yang bahas tentang kata slang ini ya. Oke, kata slang ini apa sih teman-teman? Pada tahu nggak sih? Oke. Jadi di sini teman-teman, aku bakal melihat fenomena kata anjay ini berdasarkan bedah artikel yang aku lakukan. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang lainnya bahas kata anjay dari sisi sudut pandang mereka, tapi kalau pada video saya kali ini saya akan melihat dari sudut pandang orang lain, tetapi yang sudah diteliti, yang sudah dipublish dalam artikel-artikel penelitian, dalam jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh beberapa institusi. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat, saya akan kasih di deskripsi link-link dari mana asalnya saya ambil kajian ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kata slang itu sendiri merupakan salah satu variasi dalam bahasa ya, yang mungkin kita lebih kenalnya dengan ragam bahasa gaul. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau orang bilang nih, kalau nggak ngikutin tren masa kini itu nggak gaul, bener nggak sih? Ya cuma kalian yang bisa jawab. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, ke pribadi kita masing-masing ya gitu. Gaul dalam artian atau dari sudut pandang kita itu yang seperti apa ya. Oke teman-teman semuanya, kata slang mungkin kita lebih menyebutnya bahasa gaul kali ya teman-teman ya. Dalam kehidupan kita sendiri sebenarnya udah sering kita lontarkan atau ucapkan teman-teman. Misalkan lo gue gitu ya, itu kan salah satu bahasa slang gitu. Kemudian mantul, mantap betul, itu juga bahasa slang loh teman-teman. Kemudian japri ya, jaringan pribadi, dan masih banyak lagi kayak gemes gitu. Gemes sekarang itu dirubah jadi gemoy-gemoy ya, misalnya kayak gitu. Nah itu semua bahasa slang atau bahasa gaul gitu ya gitu. Jadi kalau kata orang dalam sekelompok orang tertentu, kalau nggak ngikutin bahasa-bahasa kayak gitu kayaknya kita kurang gaul gitu. Nah tapi ya kembali lagi, pandang kita yang gaul itu yang kayak mana gitu ya. Nah hari ini teman-teman, kita bakal lihat penggunaan kata slang, kata anjay. Ini sebenarnya dari artikel yang saya bedah ini, sebenarnya dia bahasnya kata slang secara menyeluruh dalam satu wilayah tertentu gitu. Karena kata slang ini kan sebenarnya kata yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu yang mungkin mereka sudah bisa dibilang sudah melakukan kesepakatan dalam melakukan komunikasi untuk menambah keakraban gitu ya. Kemudian mungkin supaya kayak lebih santai ngomongnya gitu. Jadi mereka sepakatilah penggunaan kata-kata yang tadi gitu. Misalkan mungkin karena lebih panjang, ya udah kita singkat aja ya. Jadi misalkan mantul, japri gitu, atau nggak jelas jadi tidak jelas jadi nggak jelas gitu. Jadi udah sering gitu digunakan dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya udah gitu, mau tidak mau, suka tidak suka, bahasa slang ini udah menjadi sesuatu yang
benar-benar udah terbawa ya dalam kehidupan kita. Tapi ya harus kita kembalikan bahwa bahasa slang ini teman-teman bahasa yang tidak baku, tidak resmi teman-teman. Jadi penempatannya pula digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkomunikasi lebih akrab gitu ya. Jadi bahasa slang ini tidak untuk digunakan dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi gitu. Jadi bisa dibedakan ya, maksudnya bahasa slang ini bahasa gaul, nggak mungkin kita pakai pada saat kegiatan-kegiatan resmi gitu. Misalkan kita mau upacara gitu ya, nggak mungkin kan kita mau menggunakan protokolnya menggunakan bahasa-bahasa slang, nggak mungkin. Nah, jadi kita harus pandai menempatkan situasi dalam menggunakan bahasa tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dari beberapa artikel yang aku coba ambil rujukan dalam konten kita kali ini, itu aku mulai dari tahun 2016. Nah sebenarnya kata ini udah lama sebenarnya gitu, cuman baru viral kembali itu tahun ini karena kalau teman-teman lihat yang trending kemarin, mungkin teman-teman bisa lihat gitu, karena kata ini kemarin diviralkan oleh artis yang lagi boomingnya naik daun gitu ya, itu Rizky Bilar dan Lesti. Jadi anjay. Oke, teman-teman, dari artikel yang saya dapatkan mulai di tahun 2006, ya jadi saya coba membuka artikel gitu, karena kemarin saya penasaran gitu ketika fenomena kata anjay ini bermunculan gitu, saya jadi kayak tertarik gitu. Akhirnya saya coba, sebenarnya iseng-iseng gitu, ketika saya ngetik gitu jurnal kata slang anjay gitu, saya langsung tulis gitu, dan itu langsung terdetek di Google gitu. Jadi langsung dimunculkan beberapa kajian penelitian mengenai kata slang. Nah, di dalam penelitian itu teman-teman ada kata dalam tanda kutip anjay. Gitu, ternyata dari tahun 2016 itu udah ada yang teliti loh teman-teman tentang kata slang, dan di dalamnya itu ada memunculkan kata anjay ini gitu ya. Nah, tapi kalau kalian baca artikelnya, mungkin bukan kata anjay yang dibahas, bukan kata anjay aja yang dibahas, tapi ada banyak kata lain, kata slang-slang yang lain yang mungkin bermunculan gitu, karena mereka meneliti tentang kata slang gitu. Jadi karena kata slang ini kan banyak banget gitu. Nah, itu yang mereka teliti. Nah, untuk artikel yang pertama, ya ini artikel yang pertama dari coba kita lihat ya. Ini artikel yang pertama judulnya Glosarium Kosakata Bahasa Indonesia dalam Ragam Media Sosial. Nah, oleh Kak Elvi Susanti, ini diterbitkan oleh Jurnal Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Diterbitkan oleh jurnal uinjakarta.ac.id. Kalian bisa ngecek di sana. Nah, jadi di sana itu penelitiannya mengenai glosarium kosakata bahasa Indonesia dalam ragam media sosial. Jadi ternyata dalam media sosial itu banyak sekali menggunakan kata-kata slang ya, dan itu dibagi dari ada kelas yang masuk dalam kelas kata sifat, kata ganti ya, kata kerja gitu. Nah, salah satu fenomena yang saya kutip sedikit itu teman-teman bisa lihat di sini, itu anjay yang dimaksud dalam artikel Mbak Elvi ini itu merupakan kata sifat ya, yang artinya kata umpatan bermakna negatif
namun biasanya digunakan dalam candaan di media sosial. Jadi ini tidak dijelaskan lebih spesifik umpatan bermakna negatif yang seperti apa, dan tidak ada kata dasarnya gitu. Maksudnya tidak ada kata dasar dari si kata anjay ini gitu ya. Jadi hanya mengelompokkan kata, kelas kata, dan arti gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang anjay ini berasal dari kata anjing, mohon maaf, di dalam artikel ini belum terlihat. Dia hanya menekankan bahwa ini merupakan salah satu umpatan yang bersifat negatif. Nah, negatifnya itu belum dijelaskan secara rinci dalam penelitian ini, teman-teman. Jadi kurang sepakat gitu ketika langsung menjudge bahwa anjay ini langsung merujuk pada kata anjing gitu ya. Walaupun mungkin kalau negatif ya, kalau kita ngomongnya mohon maaf nih, anjing gitu, udah memang bernada negatif ya gitu ya sama orang gitu. Tapi coba kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang kata yang lagi boomingnya ini gitu ya, kata anjay. Kayaknya itu bernada deh kalau nggak salah ya, yang viral ini. Anjay gitu nggak sih? Anjay. Ya kalian ya jangan ikutin saya ya. Ya kita cukup mengkaji saja nih. Oke teman-teman, selanjutnya 2017 ada lagi yang melakukan penelitian. Ini dari siapa ini? Shaula Maharani Hyusa, itu di tahun 2017. Itu mengenai bentuk dan pemakaian slang pada media sosial lain akun Batavia Undip. Ya, ini teman-teman sama ya, ini juga media sosial, tapi dia lebih merujuk ke lain, penggunaan media sosial lain. Nah, di sini teman-teman, dia membagi lagi dalam kata slang itu, dia bagi-bagi lagi, ada pola perubahan apa gitu. Nah, dan kata anjay sendiri ini, Budi udah terlalu bersemangat gitu ya. Dalam kata anjay sendiri, ini kan banyak nih kata slang yang dimaksudkan dalam penelitiannya ini, tapi saya hanya fokus di kata anjaynya itu aja ya teman-teman ya. Jadi kata anjay yang dimaksud dalam penelitian Mbak Maharani ini di tahun 2017 itu teman-teman bisa lihat di nomor 77, nomor data yang diambil ketika melakukan penelitian itu 72. Leksikon slang kata anjay, asal kata di sini terlihat keren. Jadi asal katanya terlihat keren. Sekali lagi ya, terlihat keren. Maksa banget ya. Dan arti dan pemakaiannya itu untuk menunjukkan sesuatu yang keren, atau juga bisa memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Anjay juga lo ya. Oke, itu contoh kalimatnya. Jadi kata Mbak Maharani ini, ya penggunaan kata anjay ini tergantung situasi dan konteks dalam kalimat yang kita gunakan. Nah, kebanyakan yang digunakan dalam media sosial lain dari akun Batavia Undip ini menyatakan anjay itu seperti sesuatu untuk memperlihatkan bahwa itu keren gitu ya, itu keren gitu. Gimana dong gitulah ya. Ya, itu untuk di artikel 2017. Nah, kemudian saya cari lagi nih artikel lainnya untuk membandingkan. Ini kan yang 2016 itu mengarahnya ke yang negatif gitu ya, walaupun tidak dijelaskan asal katanya. Kemudian di tahun 2017 Mbak Maharani tadi mengatakan bahwa itu bukan itu hanya untuk menunjukkan sesuatu yang keren gitu. Kita lihat lagi di
salah satu artikel berikutnya ini dari Fernanda Yusi Listeani. Ya. Ini program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini yang meneliti orang S2. Seperti ini untuk tesis ya teman-teman ya. Penggunaan kosakata bahasa Indonesia pada generasi milenial. Aduh, siapa dong generasi milenial sini? Komen di bawah dulu yuk. Komen di bawah dulu yuk. Oke, nah berdasarkan penelitiannya oleh kakak Fernanda ini ya, mengungkapkan bentuk frasa, mana ini kita lihat ke mana nih oke. Teman-teman bisa lihat ya, ada di urutan ke-10. Langsung kita tandai teman-teman. Langsung kita tandai. Oke, kata anjay ya dalam kosakata bahasa Indonesia itu ungkapan kekaguman. Kemudian makna dan pemakaiannya itu keren. Nah, ini sependapat dengan penelitian yang di 2017 tadi ya teman-teman ya. Jadi menyatakan anjay itu ungkapan kekaguman. Kalau tadi kan terlihat keren, kalau ini ungkapan kekaguman, tapi maknanya memang udah keren gitu ya. Kalau dan dikasih contoh di sini, anjay juga lo. Ya, gitu deh teman-teman ya. Jadi udah 2 penelitian, satu artikel di 2016 yang menyatakan negatif, kemudian 2 artikel yang menyatakan bahwa anjay itu ungkapan kekaguman, ungkapan terlihat keren gitu ya. Tapi sejauh ini di artikel yang 2017 belum ada, saya belum menemukan kata dasar anjay itu dari kata apa sih teman-teman, benar nggak sih? Dari kata mohon maaf anjing gitu, saya belum menemukan itu. Kita coba ngulik lagi ya. Oke, nah teman-teman, udah berapa artikel, belum ada sih yang menunjukkan bahwa kata anjay itu berasal dari kata mohon maaf dalam tanda kutip anjing. Belum ada sampai sejauh ini kita bahas. Bener gak sih? Kalau kalian nyimak pasti sepakat ya sama aku. Nah, jadi belum ada dari segi artikel. Kemudian kita coba cari dulu. Sebenarnya saya masih, ini kan dibilangnya karena nggak ada kata dasarnya tadi gitu ya. Ini jadi kata anjay ini nggak bisa dibilang kata dasarnya itu berasal dari kata mohon maaf dalam tanda kutip anjing, karena sejauh ini saya coba baca-baca artikel belum ada yang menyatakan bahwa kata anjay ini merupakan kata dasar anjing gitu, nggak ada gitu. Malah dari beberapa artikel terakhir gitu mereka hanya menunjukkan bahwa kata anjay ini ungkapan kekaguman untuk terlihat keren atau menyatakan hal yang berlebihan gila gitu atau sangat gila gitu. Nah, kemarin saya melihat di salah satu di salah satu postingan orang mengenai definisi kata kata dasar anjay ini, dan ternyata kata anjay ini maksudnya adalah asikin aja say gitu ya, menurut pemahaman dari teman-teman dunia maya semua yang sering menggunakan kata anjay ini. Jadi anjay itu katanya berasal dari kata asikin aja say. Makanya hal itu menjadi seperti untuk memperlihatkan bahwa santai, biar mereka santai aja say gitu, asikin aja say gitu. Jadi kayak seperti lepas, terlihat keren gitu ya ketika sedang berbicara dengan orang lain untuk menunjukkan keakraban gitu ya. Nah,
keakraban gitu. Nah, kalau ditanya kepada saya, baik nggak sih menggunakan kata slang? Itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau ngomong lo gue itu menurut kalian boleh nggak sih? Gimana? Boleh? Ya, kalau untuk situasi yang tidak resmi ya diperbolehkan saja, asal penggunaannya itu berdasarkan situasi dan kondisi yang kita lakukan. Kalau itu dalam situasi yang resmi, maka hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang mungkin bisa dibilang kalau bisa menghindari yang namanya penggunaan kata slang tadi, karena memang bahasa slang ini kan digunakan untuk keseharian ya, lebih ke keseharian untuk mengakrabkan diri, membangun keintiman dengan orang lain, hubungan gitu ya, membangun relasi, komunikasi supaya kalau kita ngomong tuh lebih santai gitu. Nah, terserah kalian, dan tapi harapan saya bahwa kalau kita memikirkan sesuatu, hendaklah berpikir ke arah yang lebih positif gitu ya. Jadi kalau mau menggunakan kata slang, lihat juga lawan bicara kita. Jangan sampai kita udah berusaha untuk santai tapi lawan bicara kita ternyata nggak santai. Jadi penggunaan bahasa slang kita tadi bisa menjadi salah sasaran teman-teman. Jadi orang lain bisa tersinggung. Jadi hendaklah kita tahu menempatkan di mana kita harus menggunakan bahasa slang, di mana atau bahasa gaul, di mana kita tidak harus menggunakan bahasa gaul ya. Kita tinggal tahu-tahu menempatkannya saja gitu ya. Nanti kalau ngomong sama orang tua anjay kan kena marah kita ya, tapi kalau untuk sesama saja, sesama sejawat gitu ya, untuk menjalin keakraban mungkin boleh saja, dan tidak ada larangan. Tidak larangan sebenarnya, hanya di sini mungkin ditegaskan bahwa ingat kembali hierarki dari penggunaan kata slang tadi ya. Jadi kata slang kembalikan ke hierarkinya. Yang tadi untuk mengakrabkan itu penggunaan bahasa gaul yang tidak baku, tidak resmi gitu ya. Oke, teman-teman, thanks banget udah sampai di penghujung. Mau nih teman-teman. Sampai di penghujung video kita kali ini. Jadi sejauh ini saya simpulkan berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, belum ada yang mengungkapkan bahwa kata anjay atau kata gaul anjay itu adalah anjing. Tapi asikin aja say anjay. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton channel aku. Terima kasih buat support channel aku. Semoga kalian yang nonton selalu diberikan kekuatan, kesehatan sama Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, dalam stay at home ini, stay di rumah aja ini. Semoga tetap kuat, tetap sehat menjalani segala aktivitasnya. Oke, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe serta bagikan video ini. Kalian nonton video ini sama dengan kalian sudah berbagi kebaikan. Sampai jumpa lagi, bye bye.